Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, anak-anakku sekalian, kelas 9 MTS Nurul Anwar. Kita melanjutkan pelajaran akidah akhlak, di mana metode kali ini menggunakan metode dalam jaringan atau yang kita kenal dengan daring. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini tentang iman kepada qada dan qadar. Salah satu rukun iman, yaitu rukun iman yang terakhir, di mana seorang mukmin wajib meyakini keenam-enamnya. Tidak boleh hanya meyakini satu atau sebagian dari keenam rukun iman ini. Rukun iman yang merupakan suatu kesatuan. Mengimani berarti beriman kepada seluruhnya, dan mengingkari salah satunya berarti mengingkari seluruh keimanan ini. Iman kepada qada dan qadar. Dalam materi ini kita akan membahas 3 hal utama dan pokok. Yang pertama, tentang definisi dan pengertian qada dan qadar. Kedua, tentang macam-macam takdir Allah. Dan yang terakhir, tentang fungsi beriman kepada qada dan qadar. Mengenai pengertian qada dan qadar, qada itu berarti ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat azali, yaitu zaman sebelum Allah menciptakan makhluknya itu sudah menentukan ketetapan yang dinamakan dengan qada. Misalnya, tidak seorang di antara manusia yang bisa menentukan kapan dia lahir, siapa jodohnya, dan bagaimana rizkinya, serta kapan dia meninggal. Semua itu yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan qadar adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi pada diri seseorang atau makhluknya yang lain, berdasarkan ketetapan dan usaha serta doa yang dilakukan orang tersebut. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan perbedaan antara qada dan qadar, di mana qada artinya sesuatu yang sudah tertulis dan tidak bisa dirubah lagi, sedangkan qadar masih bisa berubah sesuai dengan usaha dan doa yang dilakukan oleh seorang hamba. Beriman kepada qada dan qadar disebut juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu bagi seseorang atau makhluknya. Tetapi di samping itu, Allah juga berkuasa untuk mengubah ketetapannya tersebut apabila yang bersangkutan, hambanya atau makhluk yang lain berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa dengan ikhlas kepadanya. Ini bisa kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tiada suatu bencana yang menimpa bumi dan tidak pula dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab, yaitu Lauhul Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini diharapkan anak-anakku sekalian sudah mampu mendapatkan perbedaan pengertian antara qada dan qadar. Kedua adalah macam-macam takdir Allah. Kita melihat dari definisi yang di atas tadi, takdir bisa kita bagi menjadi 2. Ada takdir yang mubram. Mubram itu artinya terkunci, takdir yang sudah pasti dan tidak dapat berubah lagi. Contohnya lahir, ajal seseorang, jenis kelamin seseorang, di mana kita melihat di dalam surah Yunus ayat 49. Jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Telah datang ajal mereka, mereka tidak dapat mengundurnya barang sedikit pun dan tidak pula mendahulukannya. Misalnya, seseorang yang menginginkan bayi perempuan, tetapi kemudian yang lahir justru laki-laki, perempuan dan laki-laki yang menentukan Allah, betul apa betul?
Yang kedua adalah takdir muallaq. Muallaq artinya takdir yang digantungkan atau masih ada kemungkinan untuk diubah. Contohnya seperti rezeki atau kekayaan, kepandaian, dan kesehatan. Kalau seseorang bekerja, berdoa, dan berusaha untuk meraih kekayaan, maka Allah akan memberikan hasil dari usahanya. Begitupun dengan kepandaian dan kesehatan. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Contohnya seseorang yang bodoh misalkan, berusaha belajar dan terus belajar. Ia bersungguh-sungguh sehingga menjadi pandai. Misalkan ada orang miskin, kemudian ia bersungguh-sungguh bekerja dan kita melihat ia menjadi kaya. Inilah di antara takdir yang bisa dirubah, yaitu takdir yang apabila manusia itu berusaha dan bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah, Allah Maha berkehendak untuk mengubah takdirnya. Yang terakhir, tentang fungsi keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mendorong untuk selalu berusaha melakukan ikhtiar kalau kita mengetahui bahwa Allah tidak merubah kehidupan kita sampai kita memiliki keinginan yang kuat, usaha dan doa, maka Allah akan mengubah ketentuan-ketentuannya, yaitu seperti pada takdir muallaq. Ini tentu membuat kita untuk senantiasa berikhtiar, berusaha dengan segenap tenaga yang dimiliki dan tidak berpangku tangan saja. Yang kedua adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini bahwa segala sesuatu itu telah Allah tentukan, Allah menjaganya dan Allah memberikan yang terbaik dan takdir yang terbaik bagi kita, tentu akan terjadi respon keimanan dan melahirkan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga semakin bertakwa kepada Allah karena meyakini bahwa Allah lah yang mengurus segala sesuatunya. Fungsi ketiga adalah membuat bersikap optimis dan selalu berusaha untuk menggapai yang terbaik. Jika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hambanya dan menginginkan yang terbaik untuk hambanya, maka itu akan memacu optimisme kita untuk selalu berbuat baik, untuk selalu menggapai yang terbaik, menjadi hamba yang bertakwa dan menjadi hamba yang berprestasi baik di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Fungsi keempat adalah menumbuhkan sikap sabar dan tawakal kita di dalam hati. Ketika kita dapat musibah misalkan, lalu kita meyakini bahwa musibah itu telah ditentukan oleh Allah, maka kita akan sabar karena meyakini bahwa di balik kesabaran ini ada pahala dan ada kemudahan. Begitupun juga akan menumbuhkan sikap tawakal kita, selalu bergantung kepada Allah, berusaha lalu menyerahkan seluruh hasil upaya kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab pernah berkata bahwa orang yang tawakal itu bukanlah orang yang tidak bekerja lalu menyerahkan urusan kepada Allah, tetapi tawakal itu adalah bekerja semaksimal mungkin dan memberikan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, membuat kita terhindar dari sikap tercela seperti duka yang berlebihan dalam menyikapi kegagalan. Ketika kita meyakini bahwa segala sesuatu tidak keluar dari garis ketentuan Allah, maka manusia akan berduka, tetapi kesedihan itu tidak membuatnya berlarut-larut sehingga membuat dia down di dalam menghadapi kehidupan ini. Tetapi kesedihan itu adalah memang sunatullah, dan setelah meyakini akan takdir Allah, ia akan mampu bangkit dan berbuat yang terbaik. Dan tujuan yang terakhir adalah meningkatkan ketenangan hidup, menghindarkan diri dari dosa dan maksiat,
Apabila seseorang menjamin kehidupan kita, maka hal ini bisa mendatangkan ketenangan supaya kita tidak perlu cemas tentang apa yang kita butuhkan dan bagaimana kehidupan kita di masa yang akan datang. Maka bayangkan ketika Allah, pemilik dan pencipta alam semesta, telah menjamin kehidupan kita, maka ini tentu lebih harus menumbuhkan rasa tenang di dalam hati bahwa rezeki kita, kehidupan kita tidak perlu kita bersusah payah memikirkannya karena semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi 3 pelajaran pokok tentang keimanan kepada qada dan qadar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk dukung terus channel anak saya, Echa the Explorer, dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.